Ya. Ini mengapa Pak? Tadi kan Anda mengatakan bahwa mengapa Anda akhirnya tidak melaporkan ke penegak hukum atau KPK dan melaporkannya kepada SBY bulan November. Karena Anda katakan tidak ada unsur pidananya. Kemudian hari ini Anda ke KPK. Untuk apa? Oh, begini. Saya datang ke KPK mengatakan MK tidak melihat ada tindak pidana di dalam kasus ini. Ini sepenuhnya etika. Tetapi kalau Anda sekarang mau memeriksa karena ini etika yang saya laporkan sudah ditindaklanjuti dan selesai, maka sekarang kalau Anda menganggap ada tindak pidana silahkan periksa kami. Apapun Anda mau minta ke MK sekarang saya berikan. Kalau itu untuk keperluan klarifikasi masalah hukum pidana. Silakan aja sekarang. Kalau Anda menemukan pidana, tapi saya sih tidak percaya ini akan ada tindak pidananya. Tetapi mungkin memperkuat kasus-kasus lain yang sedang menjerat yang bersangkutan, itu nanti akan menjadi bahan bagi hakim untuk satu kasus bahwa kalau Trijitut berbuat begitu, di sana begitu, kira-kira kesimpulan hukumnya begitu. Kira-kira kalau saya melihatnya seperti itu. Pak Mahfud, tadi kan Anda sempat katakan bahwa yakin sekali MK ini tidak ada unsur pidananya Pak ya, karena tidak ada unsur pidananya. Bukankah ini masuk dalam hal gratifikasi Pak? Penyelenggara negara tidak boleh menerima yang lebih dari 1 juta seperti itu Pak? Nah itu yang salah, termasuk ahli hukum yang kurang cermat juga salah. Gratifikasi itu sesuatu yang dibolehkan oleh hukum asal dilaporkan ke KPK kalau mau dimiliki. Tapi kalau gratifikasi itu tidak mau dimiliki langsung dikembalikan itu bukan masalah hukum. Sama Anda misalnya, anggota DPR itu semua kalau ke daerah sering dikasih amplop. Tetapi lalu dikembalikan, masa harus lapor ke KPK, dikasih amplop dikembalikan kan gitu. Sama aja dengan itu. Saya dulu pernah ada rombongan dengan Pak Andi Matalata, ke Bupati Blitar atau di Wali Kota Blitar, saya ceramah di situ lalu pulangnya dikasih amplop uang jutaan rupiah. Lalu kami kembalikan di situ Pak, kami tidak boleh ini. Kami tidak pernah lapor ke KPK tuh. Sama juga misalnya seorang presiden dikasih hadiah di daerah lalu dikembalikan gitu, masa harus lapor gitu. Jadi gratifikasi itu kalau langsung dikembalikan itu tidak apa-apa, tidak ada soal hukum. Kalau mau dimiliki itu lapor ke KPK, Pak saya dapat ini sah untuk saya ndak gitu. Kalau dimiliki tidak lapor itulah yang tindak pidana. Iya, Pak Mahfud tadi pada awal wawancara kita dengan Ruhut Sitompul mengatakan bahwa selama ini yang selalu berkomunikasi dari pihak MK. Pak Janedi sering kali mengkontak Nazarudin untuk anggaran gedung di MK sendiri. Anda mengetahui hal ini, Pak? Saya tahu secara umum bahwa Sekjen MK itu seperti sebenarnya sekjen-sekjen departemen lain, itu berkomunikasi dengan semua anggota DPR yang mitra kerjanya untuk urusan anggaran. Bahkan itu harus. Dan menjelaskan bahwa tahun ini kamu membangun ini, alasannya ini. Kemudian memberi penjelasan, kemudian itu menjelaskan di sebuah tempat itu biasa sejak saya jadi anggota DPR itu sudah begitu. Dan saya kira semua institusi pemerintah yang punya kepentingan anggaran itu berhubungan seperti itu. Tapi apakah itu kolusi atau tidak, nanti buktikan aja di pengadilan. Nah, kemudian kan ini jadi terbukti jadi akhirnya ketika pembicaraan antara Pak Janedri kemudian dan Pak Nazarudin akhirnya berbuah pada pemberian uang senilai 1 miliar dan 3 miliar itu kan berarti harus dibuktikan Pak. Tapi Anda dengan yakin sekali tidak ada unsur pidananya Pak. Belum apa-apa sudah yakin tidak ada unsur pidananya. Di mana pidananya untuk MK? Yang 1 miliar, yang 3 miliar siapa itu sumbernya? Pak Mahfud, bukankah dari kalau diberikan sumber bahwa ada juga Silakan Pak. Iya, kedengarkan. Ya, saya tanya, terbukti ada uang 1 miliar, 3 miliar itu ke siapa? Nazarudin memberikan kepada Pak Janedri. Berapa? 120 ribu dolar Singapura. Lah ya itu kan, tidak ada pidananya karena dia katakan ini hadiah, ini persahabatan. Kalau persahabatan tuh boleh, Anda ngasih persahabatan ke saya juga boleh. Tetapi kalau mau saya kembalikan itu tidak apa-apa. Kalau mau saya terima, saya harus lapor KPK untuk ditetapkan uang persahabatan tuh boleh dimiliki tidak. Tapi kan karena langsung dikembalikan nggak ada masalah. Negara Pak. Apa tujuan uang itu diberikan ketika itu Pak? Loh,
Nggak ada, itu urusan motif kan urusan yang memberi, bukan urusan yang menerima. Dan urusan motif yang memberi itu kita tidak tahu kan. Kalau yang menerima takut, kan gitu. Kalau saya misalnya Anda beri uang, saya tidak tahu motif Anda, tapi saya takut. Maka saya kembalikan, ini untuk Anda aja, ngapain ngasih uang ke saya. Tapi kalau Anda tahu motif Anda kan begitu. Tapi kalau Pak Mahfud terima juga boleh kan Pak ya? Berarti ya gitu Pak ya? Kalau gratifikasi boleh. Karena gratifikasi itu tidak ada ikatan apapun. Cuma ada kaitan dengan jabatan. Nah kalau gratifikasi itu mau diambil, itu lapor ke KPK. KPK akan menilai uang itu sah apa tidak gitu. Saya sering tuh, saya dikasih uang oleh Republika karena saya menjadi tokoh katanya. Saya lapor ke KPK, lalu KPK buat SK, ini hadiah yang sah karena itu penghargaan Republika kepada Pak, Anda. Itu gratifikasi. Kalau seperti itu hadiah Pak ya, jelas ada hadiah, tujuannya begitu Pak. Kawinan jelas. Tapi kalau ini Pak tidak masuk ke pikiran saya. Ujuk-ujuk orang dapat uang 120.000 dolar Singapura tanpa maksud tertentu Pak. Nanti kita sambung lagi nih Pak. Kita jeda dulu biar agak sedikit dingin. Dan kita kembali dengan Dialog ini sesaat lagi dengan Mahfud MD.